Selamat hari Minggu Bapak Ibu semua. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kami undangkan pada segala waktu puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Marilah bersama Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, ibadah penutupan bulan keluarga ini bersama-sama kita khususkan dan kita kuduskan dengan pengakuan. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi yang setia memelihara ciptaannya. Amin. Kristus besertamu. Dipersilakan untuk mempunyai nama. Setiap nama pasti ada artinya, tetapi ada orang-orang yang dianggap tidak dianggap penting siapa namanya. Keberadaannya tidak dapat sepenuhnya diterima oleh orang-orang di sekitarnya. Mereka adalah para penyandang disabilitas. Hari ini kita mau belajar bahwa mereka juga orang yang berharga. Mereka juga disayangi Tuhan. Dan kita semua dipanggil untuk menerima dan peduli kepada mereka melalui tindakan nyata dalam hidup sehari-hari. Orang
Tuhan di dalam pengakuan dosa. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, kami datang di hadapan-Mu, kami mengaku dosa-dosa kami dan memohon pengampunan-Mu. Kami memohon kalau kami sering tidak mengasihi dan tidak peduli kepada saudara-saudara kami yang hidup dengan disabilitas atau kebutuhan khusus. Kadang kami menertawakan kekurangan mereka. Kami memohon ampun kalau kami sering mengabaikan kebutuhan mereka, meremehkan suara mereka, dan menganggap remeh perjuangan mereka. Kasih yang besar. Semoga melalui tindakan kami, dunia ini menjadi tempat yang lebih dan penuh kasih untuk mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tuhan yang terambil dari surat 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Saya ajak Bapak Ibu dan Saudara untuk saling berjabatan tangan dan ucapkan salam damai. Angel. Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan Yesus itu baik tidak untuk kita, Bapak Ibu? Baik, hari ini Tuhan Yesus menyatakan kebaikannya kepada kita. Kita sekalian diberi sehat, panjang umur, diberi banyak kebaikan, kemurahan dari Tuhan. Tuhan Yesus baik untuk kita. Kemarin Tuhan Yesus baik, hari ini baik, hari esok Tuhan Yesus tetap baik. Mari kita nyatakan kebaikan Tuhan dengan bersama kita memuji nama Tuhan dengan sukacita. Tuhan Yesus baik. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu. Mana senyumnya Bapak Ibu? Kalau Tuhan Yesus baik berarti kita punya senyum. Senyum kiri kanan. Kasih setiamu Tuhan selalu baru dapat
selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya Tuhan. Dipersilakan. Jadi kalau kita bilang Tuhan Yesus baik, artinya apa Bapak Ibu? Kalau kemarin kita bisa melewati banyak persoalan, kita bisa melewati saat-saat duka, saat-saat sedih, saat-saat sakit. Kita bisa melewati dan hari ini kita boleh bahagia. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau kemarin Yesus baik, hari ini Yesus sungguh baik. Untuk hari esok perlu khawatir nggak anak-anak Tuhan? Ya, nggak perlu khawatir. Kalau kemarin aja Tuhan Yesus baik, hari ini sungguh baik, maka hari esok Tuhan Yesus tetap baik. Ya, pasti kita bisa melewati persoalan demi persoalan, kesusahan demi kesusahan, dan apapun yang akan kita hadapi, Tuhan Yesus baik dan kita pasti selamat dan penuh dengan kebahagiaan. Mari Bapak Ibu kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas kebaikan kekurangan kami. Hidup kami penuh dengan bahagia, sukacita dan rasa syukur. Lebih dari segalanya, di atas segala penderitaan, kesusahan, kesulitan kehidupan, hati kami tetap penuh syukur dan sukacita. Karena kami punya Tuhan. Injil Markus 10 ayat 46 sampai 52, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Ketika mereka keluar dari Yeriko bersama orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Teguhkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Orang buta itu menanggalkan jubahnya, lalu segera berdiri dan pergi kepada Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki ku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, aku ingin dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Seketika itu juga ia dapat melihat lagi. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia saudara dan saya yang mendengarkan, merenungkan, dan yang lebih berbahagia kita yang tekun melakukannya. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, Shalom Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa. Bagaimana kabar hari ini anak-anak sekolah minggu? Aduh, kok loyo. Udah sarapan belum sih anak-anak sekolah minggu? Belum. Udah, belum. Ya, nanti minta guru sekolah minggu.
makan gratis. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini penutupan bulan keluarga, tema khotbah panggilan nama-nama kami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dulu saya pernah waktu tidur di sebelah saya itu istri, lalu saya panggil Ut gitu ya. Lah kok cemberut? Lah kok cemberut ya gitu ya? Kok cemberut mau dipanggil namanya, kan namanya panggilannya itu Ut. Kalau ibu bapaknya panggilnya Ut. Lah saya panggil malam-malam, dia di sebelah saya, Ut gitu ya. Lah kok cemberut? Loh kok marah gitu ya? Oh namanya Ut gitu ya. Ternyata dia nggak mau dipanggil Ut gitu ya. Maunya dipanggil Mah gitu ya. Siapa di sini Bapak Ibu yang masih panggil nama istri suami dengan nama sebenarnya? Rasanya kayak apa itu kalau Elsa dipanggil Elsa sama suaminya, marah nggak Sa? Mana Elsa? Oh lagi keluar. Cici marah nggak dipanggil sama suami? Cici kayak tuh orang sing di toko. Cici ya. Pasti nggak suka ya? Nggak suka. Istri saya juga gitu. Panggil Ut. Ya masih mending lah Bapak Ibu kalau kita masih bisa panggil sama pasangan kita ya, daripada kalau sudah lansia nanti kita etok-etok pura-pura romantis panggilnya sayang, cintaku gitu ya. Boleh lupa. Setelah ditanya, Mbah, jadi romantis banget Mbah, undangi Mbah Putri kok, sayangku, cintaku. Mbah Kakung nyedai, ojo ngomong-ngomong Mbah Putri ya, Le. Mbah wis lali karo jenenge Mbah Putri. Mulane ngundangi sayangku, cintaku. Kalau Bapak Ibu masih ingat nama pasangan, itu puji Tuhan. Karena kelak kalau sudah tua kita mungkin lupa dengan nama pasangan hidup kita. Masih ingat nggih Bapak Ibu nama pasangan hidupnya? Masih ya. Oh, ada yang lupa gitu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa sih arti sebuah nama gitu ya? Apa sih arti sebuah nama? William Shakespeare itu pernah menyatakan apa arti sebuah nama dalam ungkapannya a rose is a rose is a rose. Rose is a rose is a rose. Apa sih arti sebuah nama? Apa yang diungkapkan dari pernyataan William Shakespeare? Mawar tetaplah mawar, nama tetaplah nama. Ia punya arti dan makna. Kalau nama saya Dadang, saya tanya ibu saya dulu, ibu saya pengennya saya jadi dokter Dadang. Karena di Solo ada dokter kandungan namanya dokter Dadang. Maka ibu saya waktu hamil 7 bulan, waktu saya mau digugurkan nggak bisa-bisa gitu ya. Iya, saya itu anak yang tidak diharapkan, maka nama saya itu berbeda dengan kakak-kakak saya. Benar Bapak Ibu. Sani Eko Cahyono gitu ya. Lalu yang nomor 2 Bagus Wahyu Cahyono. Ya, masih ada Cahyono. Bagus Imam Cahyono. Lalu ujuk-ujuk muncullah saya, Dadang Andi Sasanto. Metode. Dulu saya pernah dibully sama kakak-kakak saya. Anak nggak diharapkan, gitu ya, nakal, gitu ya. Maka kata ibu saya, waktu saya kecil itu sempat dikasih kapuk sama kakak saya. Waktu masih bayi, dipenuhi kapuk main mati ya, dine, gitu. Karena pada waktu
usia kehamilan 3 bulan, bapak ibu saya itu sempat menggugurkan dengan berbagai macam cara. Tapi tidak mempan gitu. Akhirnya usia kandungan 7 bulan, dokter kandungan bilang, wis nera ramempan ya wis men lahir wae gitu. Pulang dari dokter, ibu saya ngelus, ya wis nek engko lahir tak jenengke Dadang. Digadang-gadang men tadi Dadang. Ternyata tidak sesuai harapan, malah jadi pendeta. Tiap orang punya nama. Apa sih nama? William Shakespeare mengatakan, apa arti sebuah nama? Nama tetaplah nama. Artinya nama itu punya sebuah harapan. Punya harapan. Saya namanya Dadang, saya diharapkan menjadi orang yang sukses seperti dokter Dadang. Punya harapan. Nama itu terkandung sebuah harapan. Dan Alkitab, Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab mencatat ketika dunia ini diciptakan dan dijadikan, Allah memberi nama. Langit, matahari, terang, gelap, semua diberi nama. Ketika manusia diciptakan pertama kali, Allah memberi nama. Karena nama itu memiliki harapan. Manusia kedua yang diciptakan, Hawa, juga punya harapan. Bahkan yang lebih lagi, Bapak Ibu, Allah memberikan kewenangan kepada manusia untuk memberi nama. Diberi kewenangan untuk memberi nama binatang, tumbuhan, apapun. Allah memberi wewenang kepada manusia untuk memberi nama. Dengan pemberian nama ada harapan. Ada harapan yang ingin manusia capai. Itulah sebabnya setiap nama saudara dan saya itu punya arti, punya maksud, punya tujuan, harapan kehidupan yang lebih baik. Itu sebabnya nama bukan sekedar identifikasi seseorang, Bapak. Nama Dadang, identifikasinya tinggi badan sekian, kulit hitam, wajah medium ugly gitu ya. Medium ugly gitu ya. Bagus ora ya elek banget ya ora nek gitu ya. Ya tengah-tengah bae lah. Disawang ora kepenak, dilepeh kok ya melas gitu ya. Maka disebut medium ugly aja lah. Oh, bukan sekedar identifikasi seseorang. Tinggi badan, ukuran, berat tubuh, ciri-ciri fisik dan lain sebagainya. Bukan sekedar identifikasi. Nama Dadang orangnya di sana, namanya Mas Hadi rumahnya di sana, pekerjaannya ini dan itu. Bukan sekedar identifikasi. Tapi ngomong-ngomong Bapak Ibu, hari ini saya itu penuh rasa syukur Bapak Ibu. Benar, penuh rasa syukur. Karena tadi saya sempat ngobrol sama Bu Syukur sama Bu Yasimah. Karena apa, seharusnya minggu ini saya itu dalam posisi yang apa ya, was-was, deg-degan gitu ya. Lungo ora gitu ya. Karena om saya yang 5 tahun lalu jadi Kristen, itu kemarin hari Selasa itu ketabrak mobil, naik sepeda ketabrak mobil lalu koma, Bapak, kondisi koma. Sudah digundul, dioperasi kepalanya, setelah operasi makin koma. Lalu ibu saya di rumah cuma nangis-nangis sekarang mendengar adiknya itu koma, itu semua yang Kalimantan, yang Jakarta semua sudah meluncur ke Surabaya. Ibu saya nggak kuat untuk pergi ke Surabaya, cuma nangis di rumah. Ada.
Kita di Malang, Bapak Ibu, ada kisah jam 8 malam di ruang ICU. Om saya itu kan yang nunggu saudara-saudaranya Muslim. Didatangi sama pendetanya, lalu didoakan. Jam 12 malam langsung sadar minta makan. Saya jam setengah 1 di WA kakak saya, Kang, Om Nunung sadar. Ini cerita kayak iya, sing cerita bule, bude ditumake pendetane langsung jam 12 bengi tangi njaluk makan. Jadi ya saudaranya yang lain sempat kaget dalam kondisi koma. Jam 8 didoakan, jam 12 malam itu bangun dan minta makan. Berkah mujizat Bapak Ibu. Saudaranya ibu saya di grup itu kan rata-rata beda ya, karena beda. Itu pada bilang mujizat. Oh aneh loh Bapak Ibu, orang non ya. Kita bilang non itu bilang muji. Saya bersyukur karena apa? Tuhan itu baik. Mujizatnya itu ada. Dan hari ini kita berbicara tentang mujizat Tuhan Yesus yang berlaku kepada seorang yang bernama Bartimeus. Apa sih arti sebuah nama, Bapak Ibu? Apa sih fungsinya Alkitab? Penulis Markus harus menuliskan nama orang yang buta dan pengemis itu dengan nama sesungguhnya Bartimeus. Toh nggak ada pentingnya gitu loh Bapak Ibu, bener nggak? Pentingnya apa sih Bartimeus ini? Toh dia orang buta, pengemis, nggak penting untuk disebut namanya. Dan ini berlaku kepada orang-orang pada waktu itu yang enggan menyebut nama Bartimeus. Kebanyakan orang pada waktu itu cukup menyebut, hei orang buta. Cukup. Nggak perlu ditulis Bartimeus. Apa maksud dari penulis Injil? Ternyata nama itu punya makna dan arti. Kita tidak bisa menganggap rendah nama seseorang. Meskipun seseorang itu dalam kondisi yang mungkin di bawah kita, mungkin dalam keterbatasan dan kekurangan, tetapi nama seseorang itu menyangkut bukan saja pribadi, harkat dan martabat, tetapi juga bersangkutan dengan Tuhan yang menciptakan. Harga dirinya di mata Tuhan. Maka nama itu bukan sekedar nama. Maka penulis Alkitab perlu mencatatkan si pengemis yang buta ini bernama Bartimeus. Dia buta sejak lahir. Kenapa perlu diangkat nama Bartimeus? Bartimeus itu artinya bar. Dari kata dasar bar artinya adalah sesudah, setelah, lewat. Timeus itu menunjukkan nama ayahnya. Ayahnya namanya Timeus. Ternyata orang tuanya ketika anak itu lahir dalam kondisi yang cacat, orang tuanya menganggap sudah tidak ada lagi harapan. Alah wis lah rasa dijeneng ke sing apik-apik gitu ya. Wis rasa jeneng ke sing daki-daki, dari wong utang iso dadi apa? Isone apa kan gitu toh Bapak Ibu. Wis cukup jenengke Bar. Tambahan marga orang tuanya Timeus. Sesungguhnya nama orang buta itu adalah Bar. Udah lewat. Gak usah diingat-ingat. Anak ini tidak punya lagi harapan akan hari esok. Maka banyak orang yang menganggapnya rendah, remeh.
Ngapain sih lihat si buta itu? Toh dia nggak bisa kerja, besok gede paling nyusake wong akeh, wong tua wis jarno wae. Bartimeus makin merasa rendah diri, merasa tidak pantas dan tidak layak, sehingga dewasanya ia hanya hidup sebatang kara sendiri di pinggir jalan, hanya bisa mengemis, meminta belas kasihan dari orang. Karena orang tuanya, kebanyakan orang telah menganggapnya dia tidak punya lagi sebuah harapan. Perjalanan hidup seorang Bartimeus berubah ketika ia mendengar dan berjumpa dengan Tuhan. Dia mendengar siapa itu Yesus. Bukan sekedar guru, bukan sekedar rabuni, tetapi Yesus adalah Mesias, Sang Penyelamat, Tuhan yang hadir, yang akan melawat umatnya. Dia punya harapan, meski namanya tidak lagi bisa diharapkan, tapi dia punya harapan di dalam Tuhan. Itulah sebabnya ketika Tuhan Yesus lewat, ia berseru dan berteriak, "Hei anak Daud, kasihanilah aku." Makin dilarang, makin disuruh diam, makin Bartimeus berteriak dan berseru. Harapannya ada di dalam, dia berharap, ia berseru, ia memohon supaya ia mendapatkan belas kasih dari Tuhan. Dan ketika Tuhan Yesus yang berjalan bersama dengan banyak orang dengan ritme yang cepat, Bapak Ibu, terkadang kalau kita melihat saudara-saudara kita yang hidup dalam penderitaan, secara manusiawi kita itu inginnya segera lewat, nggih. Udahlah, cepet-cepet bae. Ora usah digatekke. Gatekke kok malah gawe susah gitu ya. Kita ingin segera lalu, ingin cepat-cepat. Itulah yang dilakukan banyak orang. Bahkan Bartimeus suruh diam. Tetapi apa yang dilakukan Tuhan Yesus menghentikan langkah cepatnya. Dan ia berpaling. Ia meminta Bartimeus dipanggil. Maka datanglah Bartimeus kepada Tuhan. Harapan seorang Bartimeus cuma satu, Bapak. Ya seperti iklan rokok ya. Ku beri 3 permintaan. Kalau Bapak Ibu disuruh minta, oh 1 ya? 1? Enggak, 3 ya? Oh 1 aja. Ya udah lah 1. Kalau diberi, ku beri 1 permintaan, ku minta apa mah? Neng malaikat teko juku-juku nyelorot sekolah langit ya penting pastori. Ku beri 1 permintaan, jaluk apa mah? Oh. Ora jaluk. Rubahlah suamiku seperti Thomas Jorgi gitu. Orang jaluk apa? Orang jaluk. Oh tenan orang jaluk. Main ya. Ini jaluk aku terus. Kalau ku beri 1 permintaan apa, Chris? Mintamu, Chris? Apa ya? Bingung ya, Bu ya? Aku tuh ya 5 gitu lah. Loh, aku mau 3, jari siji. Ku beri 1 permintaan, jaluk apa, Chris? Minta tolong dijadiin 5 permintaan gitu. Minta 1 permintaan kamu apa? Apa ya? Sukses? Seiman. Ya, Sukses. sehat aja, sehat, powerful, au. Sebetulnya ya. Ku beri 1 permintaan, minta apa, Cik? Coba Pak. Kalau Pak Dedang apa? Aku? Ya, 1. 1 permintaan.
Yang penting selamat bae lah, Chris. Mau seperti apa hidup ini kalau nggak selamat ya podo wae kok. Sugio nek ora selamat ya podo wae gitu ya. Minta apa, Cik? Satu permintaan. Minta apa? Keluarga muda bingung ya. Keluarga muda aja bingung minta apa gitu. Minta masuk surga. Ku beri satu permintaan. Kalau malaikat tanya ke kamu, ku beri satu permintaan, kamu minta apa sih? Aduh, angel ya. Aduh. Ku beri satu permintaan. Bu Endang minta apa, Bu? Berkat Tuhan selalu tercurah. Gak minta anak, Cik. Loh, tadi saya bilang. Lah ya, ku beri satu permintaan. Minta apa, Cik? Keluarga muda itu pengennya punya. Kristi, jalan apa, Kris? Jujur. Jujur wae ning ngarepe bapak ibumu jodoh sing sugih, ganteng. Seiman, suka menganiaya gitu. Ya. Satu permintaan yang diminta oleh Bartimeus tidak muluk-muluk, tidak seperti kebanyakan orang. Bahkan permintaan ini seperti halnya permintaan Raja Salomo kepada Tuhan. Ku beri satu permintaan. Minta apa kamu, Salomo? Aku cuma minta hikmat. Dengan hikmat dia bisa bijaksana. Satu permintaan Bartimeus, tidak muluk-muluk Tuhan. Tidak minta kekayaan, tidak minta istri yang cantik, tidak minta harta. Satu yang ia minta, yang ia butuhkan yaitu aku ingin melihat. Aku ingin melihat. Karena itulah kebutuhan utama seseorang. Dengan melihat, ia bisa menikmati cinta dan kasih sayang Tuhan. Dengan melihat, dia bisa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Hidupnya tidak lagi gelap, tidak lagi buram. Hidupnya ada harapan, ada terang. Dia bisa melihat terang cinta kasih Tuhan. Itu yang ia butuhkan. Itu sebabnya ia minta bisa melihat. Aku ingin melihat. Harapan untuk melihat dan hidup seperti kebanyakan orang. Dengan bisa melihat, ia bisa diterima, dihargai, dan dicintai oleh semua orang. Apa sih kebutuhan kita, Bapak Ibu keluarga? Apa sih kebutuhan? Harta? Benar harta. Suami ganteng? Benar. Pacar yang cantik? Benar. Kebutuhan sesungguhnya kita adalah kebutuhan untuk diterima, dihargai, dan disayang. Lebih dari kondisi apapun yang ia butuhkan hanya itu. Dan Bartimeus butuh itu. Bapak Ibu, banyak sekali contoh keluarga-keluarga yang mapan, berlimpah harta, istri yang cantik, suami yang ganteng, tidak menjamin kehidupan seorang itu diterima, dihargai, dan disayangi. Tetapi sungguh alangkah luar biasanya ketika dalam keluarga yang sederhana, bahkan mungkin berkekurangan, namun keluarga itu saling menerima, menghargai, dan menyayangi. Keluarga itu dipenuhi dengan berkat Tuhan. Bartimeus mendapatkan kesembuhan dan ia dapat melihat. Apa yang perlu kita tarik dari kisah Bartimeus? Setiap orang, Bapak, berharga di mata apapun namanya, siapapun namanya. Semua orang
berharga di mata Tuhan. Meskipun banyak orang tidak lagi menghargai, kisah Bartimius, Tuhan Yesus mengasihi dan mencintai Bartimius. Ingat Bapak Ibu, kisah seorang Lazarus. Perlu diingat Bapak Ibu, kisah Lazarus adalah kisah seorang disabilitas. Dia miskin, dia sakit, dia menderita. Tetapi ketika ia mati, Tuhan tempatkan dia di tempat yang mulia. Jangan berpikir orang yang menderita, mengalami disabilitas, anak-anak yang berkebutuhan khusus tidak mulia, tidak berharga. Mereka berharga, bahkan lebih berharga. Karena suatu saat kelak nanti, mungkin kita yang normal, yang sempurna ini boleh berbangga. Tapi ingat Bapak, kisah Alkitab sudah mencatatkan Lazarus dimuliakan, duduk dalam pangkuan Bapak Abraham. Artinya apa? Sebagai anak-anak Tuhan, keluarga Kristen kita tidak diperbolehkan memandang rendah orang lain. Dalam keadaan posisi apapun, Tuhan mengasihi mereka. Kita tidak boleh memandang rendah, meremehkan orang lain. Karena suatu saat kelak Tuhan akan memuliakan orang-orang tersebut. Tuhan mengasihi mereka. Tuhan tetap menganggap berharga mereka. Meski namanya tidak memberi arti sebuah harapan, Bapak Ibu. Kisah Bartimius mengungkapkan perjumpaannya dengan Tuhan Yesus memberi harapan baru baginya. Ia berharga dan dicintai Tuhan. Setiap orang butuh cinta, kasih, dan sayang. Termasuk mereka yang disabilitas, anak-anak berkebutuhan khusus, orang-orang tua yang dalam keterbatasan mereka harus dicintai dan disayangi. Karena hanya dengan cinta Bapak Ibu dan kasih sayang, mereka ini akan memiliki harapan akan kehidupan. Kalau orang Jawa Bapak Ibu, kalau sudah namanya dianggap tidak barokai gitu ya, kabotan jeneng, apa yang dilakukan orang Jawa? Slametan, ganti jeneng. Nek wingi jenenge Sungkowo, Slametan, ganti jeneng Sugio. Gitu. Tapi nama Dadang, nama Kusidarto, nama Rianto, nama Sutarso itu ke depan sudah jadi monumen gitu ya. Ke depan itu sudah nggak ada nama-nama seperti ini. Oh, lihat namanya sekarang kan Moses, Jova, Litania, siapa lagi? Lala, keren-keren. Nama Wadang, Deso. Nama Sutarso, alah, saya Deso. Nama Sungkowo, wah prihatin. Ganti jenenge Sugio. Menopo Sugi. Sugio. Bejo. Prihatin jenenge Bejo gitu. Untung gitu ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari Bapak Ibu punya panggilan. Di rumah punya panggilan ya. Dina punya panggilan ya. Mama punya panggilan papa. Semua Bapak Ibu kita punya panggilan nama. Kalau Bapak Ibu punya nama papa, mama, artinya Anda punya makna, arti bagi keluarga. Kalau dipanggil ibu artinya Anda diharapkan menjadi pribadi yang ngayomi,
Yang ngayomi artinya yang memberi kasih sayang kepada keluarga. Itu harapannya. Kalau sekarang kita dipanggil Bapak, Papa, artinya Anda dipanggil memberi harapan kepada keluarga sebagai sosok yang bisa melindungi, menjagai anak-anak dan istri. Kalau sekarang kita punya nama Lala, Moses, terkandung di dalamnya harapan, jadilah nama itu. Jangan melihat keadaan saya tidak punya harapan. Jangan. Nama itu punya harapan. Karena Tuhan mengasihi kita. Itu sebabnya saya ajak Bapak Ibu keluarga Jemaat GKJ Menara Kasih Suwon. Panggillah anak-anak kita, istri kita dengan sapaan kedekatan, sapaan yang menyenangkan, sapaan yang membawa harapan dan kasih sayang. Termasuk kepada mungkin anggota keluarga kita yang terbatas, yang lemah, yang sakit. Sapalah dia, sebutlah namanya. Karena nama itu punya arti dan makna di mata Tuhan. Dia berharga di mata Tuhan. Percayalah Bapak Ibu, keluarga Kristen Jemaat GKJ Menara Kasih adalah jemaat yang punya nama-nama, punya harapan, membawa kasih sayang. Membawa kasih sayang kepada orang-orang disabilitas, orang tua kita yang terbatas, yang jompo, untuk saudara-saudara kita, anak-anak yang sakit, yang menderita, yang punya kebutuhan khusus. Mari kita menjadi alat Tuhan untuk membawa rasa kasih sayang kepada mereka. Kiranya melalui penutupan keluarga ini, keluarga Kristen Jemaat GKJ Menara Kasih Suwon, makin sayang enggak ini? Sayang. Makin sayang enggak? Nah, coba nih kita tes ya. Makin sayang enggak? Bu Ani punya sebutan untuk Pak S. Sebutan dekat gitu. Coba Bu panggil Bu. Oh, cuma Bapak. Enggak ada sebutan lain. Sayang gitu. Takut lupa arti nama sebelumnya. Oh, cuma Bapak gitu. Mas Hadi punya sebutan khusus untuk Arum? Ode. Bukan mah. Ya boleh. Punya sebutan khusus untuk pasangan? Iya kamu? Ayang. Sayang juga. Oh mama. Coba panggil. Coba panggil Arun Mas Atif. Itu Arun. Gak panggil. Belum balas. Balasannya apa? Yang tua-tua nih. Pak Dato panggil Bu Dato masih mawok. Sudah berubah Pak? Tidak. Coba panggil Pak Dato, panggil Bu Dato Pak. Sebutan kedekatan Pak. Nek. Coba Pak panggil Pak. Nenek. Pak Anton punya sebutan untuk Bu Anton khusus? Ambar. Oh, sukses ya dengan. Tetap manggil nama aslinya. Bu Ambar panggilnya apa Pak? Bu Anton. Enggak. Oh, dari Pak Anton panggil Bu Ambar itu panggilan kedekatan gitu ya. Ambar gitu ya. Bu Anton panggil. Kalau di sini Pak Anton, kalau pas marah. Kalau pas marah, Bu. Kalau marah ya tetap Pak Anton gitu ya. Nek pas nesu nyela aku apa, Mas? Pas nesu.
Oh iya. Oh. Kalau saya pas marahnya sama istri tetap panggilnya Ut. Ut. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita panggil pasangan kita dengan panggilan nama yang makin mesra, makin dekat. Mari kita panggil anak-anak kita dengan panggilan yang lebih dekat. Jadi keluarga yang makin sayang, makin cinta kepada anggota keluarga. Dalam kondisi keadaan apapun, syukuri keluarga Anda, syukuri pasangan Anda, syukuri anak-anak. Cinta kasih Tuhan akan memenuhi hidup berkeluarga kita. Amin. Kita hening dan akan diisi sama remaja ya.